Nah, Pak Eja boleh bertanya sedikit, ini kesibukan sebagai anggota DPR RI ini seperti apa nih? Ngobrol-ngobrol dulu nih. Kalau kemarin ada yang nanya soal gaji di sini, kita nggak nanya itu, Pak. Iya, itu Boleh, boleh, Pak. Oke, halo sahabat catatan jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah tokoh legendaris dari kota Palembang dan sekarang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR RI. Beliau adalah Bapak Edi Santana Putra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Wah, luar biasa, Pak. Lihat aja dong sambil kita ngobrol-ngobrol Oke. agak lebih santai, Pak. Jangan tegang-tegang, Pak. Iya, biasa aja, belum makan. Pak, apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Pak Eja boleh bertanya sedikit, ini kesibukan sebagai anggota DPR RI ini seperti apa nih? Ngobrol-ngobrol dulu nih. Kalau kemarin ada yang nanya soal gaji di sini, kita nggak nanya itu, Pak. Iya, itu. Boleh, Pak. Nah, Gimana kesibukannya sebagai anggota DPR RI ini, Pak? ya, jadi ini kan hal yang baru bagi saya ya. Iya. Selama ini berkecimpung, walaupun itu juga di dunia politik, tapi awalnya kan saya jadi pegawai di birokrat, pernah jadi Pimpro, sekarang Satker lah sebutannya. Pernah di bawah lagi pengawas lapangan, jadi panitia tender Pernah, Pak ya? DPU ya, Mm-mm. ngurusin irigasi, ngurusin bendung. Bendung Iya, di Tugu Mulyo itu saya awalnya ya. awalnya. Kemudian jadi kepala dinas PU. Ini kawan-kawan kita ngobrol dulu catatan karir Pak Edi Ya. Santana nih. Kepala Gimana, dinas Pak? PU kan, nah, itu kan kerjanya lumayan berat. Kepala dinas PU Palembang, tanggung jawab saya sebagai kepala dinas, jalan harus mulus Palembang ini kan, kemudian tidak banjir ya, Mm-mm. atau mengurangilah kondisi yang ada banjir, dan yang lain banyak sekali, termasuk dulu lampu jalan. Saya tiap malam keliling lihat lampu yang mati, nah ini mati, dan Udah besok biasa keliling-keliling, Pak ya. kemudian diberi amanah jadi kepala dinas tata kota. Itu tahun berapa, Pak? Ini belum ada pikiran waktu itu bahwa akan Pak Edi Santana menjadi seorang wali kota. Belum ada pikiran, Pak. Belum, Pak ya? Belum. Di Lalu tahun gimana perjalanan karir, Pak? 2000-an ya, 2000-an masih. sampai 2003 2000-an sampai 2003. ya. Mm-mm. Jadi kepala dinas 2 kali. 2 kali kepala dinas. Nah, Lalu setelah itu, Pak, di 2003 ya, di awal-awal sebelumnya juga teman-teman DPRD yang notabene teman saya semua itu. junior kan ya. KNPI, KNPI, ketua KNPI, ketua KNPI, Pak ya. Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Banyak sekali teman-temannya gitu. Nah, Mm. itu kan rata-rata bergerak hobinya politik, karirnya politik, akhirnya Akhirnya anak-anak itu, teman-teman itu. teman-teman itu Nah, itu ada di DPRD semua. sekarang Ya, sampai sekarang sampai sekarang pasti ada. masih ada. DPR RI juga masih ada. Masih ada. Pada saat itu tertarik terjun ke dunia politik dari seorang birokrat nih. Ya, itu ASN, Pak ya, kalau zaman PNS, Pak ya. AS, PNS. PNS. Nah, itu kenapa, Pak? Ya, saya kan mengenal organisasi juga dari usia yang muda, Mm-mm. di FKPPI, anak-anak tentara kan, Mm-mm. pernah ketua cabang, ketua kota Palembang dulu. Kemudian didorong untuk jadi ketua KNPI Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ketua FKPI Sumatera Selatan dulu ya, Iya. lebih besar skupnya. Setelah itu jadi ketua KNPI. KNPI kan wadah bersatunya Organisasi pemuda, Pak ya. banyak. Mm-mm. Itu yang membuat saya ada suatu kepercayaan diri, keberanian, didorong oleh teman-teman yang tadi Iya. rata-rata dari KNPI. Dari KNPI, yo. Ya, di DPRD pemilihannya oleh Oh, masih pada waktu itu masih dipilih oleh 2003 itu, iya. di awal 2003. Jadi tertariklah untuk Ya. mencoba itu coba-coba atau memang enggak ada, Pak ya. siap. Sudah bulat siap. Siap. Nah, lalu nah ini nih, waktu Bapak menjadi seorang kepala dinas ASN dan berbeda dengan Bapak sebagai seorang figur dan pemimpin pada saat itu. Nah, ini apa langkah Bapak yang lakukan sehingga bisa membuat perubahan? Waktu itu langsung di kota Palembang ya, Pak ya? Nah, itu kan saya relatif lengkap ya.
Iya. ASN tapi juga Politikus. organisatoris gitu Iya. ya, di organisasi yang juga senang di politik. Nah itu tinggal bagaimana gitu. Jadi seorang pemimpin itu apakah dia bupati, wali kota, gubernur, leadershipnya gitu. Leadership-nya. Nah itu kan saya sudah diasah juga dari ketua cabang, KPI, ketua Sumsel, ketua KNP. Jadi enggak, kami istilah saya waktu itu nggak ada anggaran, nggak ada uang aja bisa jalan gitu ya. Bisa jalan Pak ya. Apalagi kita disiapkan ada anggarannya. APBD itu kan kalau Iya. wali kota mengolah itu. Gitu. Ya jelas lebih ini harusnya Lebih gagah lagi, lebih Iya, kuat lagi lebih dong ya. lari untuk pembangunan apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan harus realisasi. realisasi. Iya. Uangnya ada, Uangnya ada, udah disiapin negara, iya, rakyat. sudah disiapin rakyat. Rakyat. Wah, ini jadi kawan-kawan ini uang dari rakyat kita kelola untuk kita bangun kepada untuk rakyat Untuk juga. rakyat, ya. Heeh. Nah, lalu terus gimana nih Pak? Ini apa sih Pak perasaannya waktu itu menjadi wali kota pertama Pak? Wah, saya waktu itu kan terpilih dengan berapa ya? 26 suara. Iya. Ya, dari 44. Dari volume Harusnya 44. kan 45, ada yang belum masuk ya. Ada masalah belum dilantik. Iya. Jadi 44 itu saya 26 26. mayoritas. Iya, 51% lebih lah ya. Itu saya menang itu, teman-teman itu semua itu udah ngangkat saya. Gendong, ngangkat kayak waduh, gimana ya perasaan saya. Luar biasa waktu itu. Ada rival nggak waktu itu? Apa Bapak sendirian? Ya ada lah. Ada ya Pak ya? Iya, Kira langsung dipilih Bapak sendirian? 4 waktu itu Pak ya? 4 pasang. 4 pasang. 4 pasang. Iya, lalu Bapak setelah terpilih itu nih langkah program kerja Bapak waktu itu gimana sih biar saya harus merealisasikan nih, saya punya program kerja yang memang harus didukung juga sama DPR gitu. Jadi Gimana, karena saya melalui proses menjadi kepala dinas ya, PU, saya tahu kan apa yang jalannya harus diapakan ya. Kemudian saluran-saluran harus dimanakan ya. Sudah terekam dalam Iya. mata saya. Kemudian juga jadi kepala dinas tata kota, gimana penataan ya, gimana perizinan pembangunan teratur. Nah itu begitu jadi wali kota ya, cuman bingungnya kenapa uang ini belum ada, nggak ada uang karena di tengah kan. Iya. Di nanti bulan Juli, aduh, dilaporkan uang habis kira-kira ya. Sudah, jadi belum bisa melakukan apa-apa. Program kerja. Ya, belum bisa melakukan apa-apa. Nah, saya terpikir apa enggak kita yang ringan-ringan saja, tapi harus dengan Memiliki strong dampak iya. leadership, kebersihan. Wah, langsung Langsung masuk kebersihan. kesian Kota ini harus bersih. Adipura Pak ya kita raih Pak. Belum waktu itu. Belum Pak ya? Oh, lagi proses Pak ya? Ya, belum. Jadi setelah berapa ya? 2 tahun baru saya dapat. Kita sabut Adipura. Dan terus Dan sampai sekarang. Artinya bahwa Ya. perjuangan di masa lalu tetap Ya. dinikmati di masa sekarang dong Ya, Pak. 2005 lah ya kalau nggak salah mulai Mm-mm. Adipura gitu. Mulai Adipura sampai 2021 sekarang Pak. Ya, Masih tetap kita pertahankan Ya. Kota Palembang dengan Ya. predikat kota bersih Pak ya. bersih. Bersih itu. Jadi itu seninya itu. Jadi yang saya ingat kan di bawah Ampera ya, ada pedagang 2000-an, 2000 berapa? Iya. Macam-macam itu. Sampah dibuang di situ, sampai setinggi 2 meter sampah itu, tapi tidak kelihatan sampah itu karena ada pondok-pondok kaki lima itu. Iya. Pondok-pondok pedagang. Pedagang kaki lima itu. Jorok, bau, Iya. jorok. Lalu apa yang Bapak lakukan pada saat Dan itu Pak? bukan hanya di bawah Ampera ya. Iya. Air mancur. Iya. Air Sampai ke mancur tengah kita kota. itu, Iya. kalau malam jadi pasar induk. Pasar induknya Palembang di situ dulu. Di air mancur itu Air Pak. mancur ya. Iya. Lalu Bapak apain tuh mereka sampai sekarang udah minggir gitu? Ya kita merencanakan apa ya, ini tidak mudah juga, tidak mungkin kita memindahkan tanpa solusi gitu ya. Jadi harus kita siapkan dulu tempatnya, kan orang mau makan, keluarganya mau makan, Mau hidup jadi. mau hidup ya, harus ada ekonomi keluarga harus jalan. Muter otak dong, gimana tuh Iya, caranya masa Pak? kita usir-usir, oh nggak boleh di sini, jadi gimana? Ya nggak ada solusinya, harus ada solusinya. Akhirnya kita buat pasar induk itu, pasar induk di Jakabaring. Di Jakabaring. Dan di sebelahnya pasar retail. Di pasar induk besar, menggandeng swasta, hampir waktu itu 100 miliar. Iya. Saya hanya keluar 5 miliar karena nggak ada duit, tapi Iya. yang lain swasta.
dan bisa berjalan ya Pak ya? swasta dan APBN. Saya minta apa, dermaga misalnya ada, dulu ada Artinya kita dari pemerintah kota mengajukan ke Pasar. pemerintah pusat ya Pak ya? pasar ikan, ada cold storage dan sekarang berjalan apa tidak. Terus pasar retail itu kan besar juga. Iya. Berapa belasan miliar juga. Nah itu semuanya dari Salah satu penopang APBN. perekonomian. Oh iya. Ya, Dari maksudnya APBN. waktu itu pasar induk mulainya jam 8 malam nih mulai datang. Nah ketika pagi kan habis jam 4, malah jam 2 tuh sudah selesai. Sudah selesai. Nah setelah itu disambung oleh pasar retail biasa, Iya. pasar sekunder. Pasar sekunder. Pasar sekunder belinya dari pasar induk, Pak. Iya, mereka berdagang lagi di situ, Dagang berputar lah lagi perekonomian di betulnya situ ada, Pak ya. ada marginnya tentu kan, Mm-mm. karena di pasar induk murah langsung Iya. dari kebun Iya. kan. Dan sampai sekarang memang rata-rata balik ke situ semua Pak, dia Tapi Pak. kenyataannya Iya. pasar retailnya juga mulai malam Mulai sampai siang, mirip-mirip pasar induk juga di situ. Iya, Tapi iya, nggak iya. ada apa-apa, yang penting pertumbuhan perekonomiannya gerak Pak ya, Pasar luar itu biasa hidup. sekali ya. Nah, waktu itu dalam Bapak menghadapi sektor menghadapi gimana sih cara Bapak waktu itu memecah kemacetan Pak? Ya. Saya ingat Nah, sekali saya tuh Pak, Simpang Polda tuh paling ngelawan macet Pak. ya itu semua harus terencana dengan baik. Ada grand design, rencana induknya, jalan-jalan kota bagaimana gitu ya. Mana yang macet-macet harus buat, kalau yang macet persimpangan harus buat flyover, flypass ya. Istilahnya boleh flyover, flypass, jalan di atas lah. Iya. Nah itu waktu itu direncanakan di Simpang Polda, kemudian Simpang Airport ya, Simpang ke arah bandara, udah jadi itu kan. Udah jadi sekarang Ada ya. lagi di Simpang Fatal, di Simpang Skip. Nah, Itu juga itu memang dari dulu memang sudah sudah direncanakan ada. pembangunan itu Pak ya. Simpang Caritas Simpang Caritas. itu kan belum kan, Iya. belum terrealisasi. Belum, yang Nah, belum itu kan PR. realisasi. Tapi kalau untuk Simpang Skip sekarang masuk tuh anggaran. Iya, Dan kayaknya saya itu sudah mulai kayaknya Pak ya. memantaunya, mengawal dia. Mm-mm. Nah, jadi itu perlu. Dan jalan-jalan kita ada istilahnya jalan lingkar. Jalan lingkar selatan. Iya. Itu sudah lintas batas kota dan kabupaten lah. Jalan lingkar selatan, Lintas Selatan, jalan lingkar barat ya. Lingkar Barat, Nah, yang belum mana? Lingkar timur. Lingkar Timur. Itu berbatasan sama mana itu Pak? Lingkar timur tuh dari Sungai Lais terus ke arah Oh, Talang pesisir. Jambi. Oh gitu. Ya. Pak. Iya, iya. Mm-mm. Kalau kebun bunga itu belum, bukan. Bukan. Itu masuk jalan poros tengah. Iya. Jalan Sudirman, itu jalan poros. Ya, jadi terencana. Sebetulnya ada rencana induk yang baik. Sudah ada Jalan- rencana induk dalam apa namanya proses pembangunan untuk di Iya. apa Di namanya kota. waktu Bapak Masuk memimpin jembatan. Iya, Masuk termasuk jembatan mesti 2. Nah, Iya. waktu itu saya sudah direncanakan Mesti- semua. 3. Iya. Mesti 3 di mana nggak tahu kan, Kak? Iya, Ah, di mana itu Pak? Di Pulau Kemarau. Kak. Oh iya, Ya. tapi memang sudah ada itu ya Pak ya. Ada, makanya nyebutnya itu tetap mesti 3. Iya, Kenapa ini langsung musim 4. musim 4? Iya. Karena di situ udah direncanakan. Sudah ada rencana musim 3. musim 3. Oh Jadi gitu. dari pelaju itu. Iya, betul. Ini jadi masyarakat Kota Palembang juga wajib tahu nih, kenapa langsung ada musim 4 tambah kita Iya. lihat musim 3. Mana musim 3-nya? Gitu. Mana musim Ya 3-nya? sudah terencana, sudah ada Iya, iya, iya. rencananya. Iya, Jadi di PUPR sana enggak mau merubah, tetap itu musim 3. disitulah. Nanti suatu saat pasti kita Ya, mudah-mudahan realisasikan. memang kita realisasikan nanti ke depan. Mesti Musim- 5, di musim- mana musim 5? Musim 5, Di Kandu, iya di situ. tol. Oh iya iya iya, Nah, ya di tol. Itu kan belum dibuka kan? Belum juga. Nah, yang Palembang Betung. Iya betul Nah, itu betul. musim lima. Kapal betung. Musim 6 yang ini. Iya di belakang sini, Tangga Nah, Buntung ini. banyak Memang itu jembatan sudah kita. direncanakan dari tahun Udah, 2003 sampai 2 Sudah. periode Pak Edi memimpin Kota Palembang. Udah. Sudah dipimpin semua Iya. itu. Nah, sekarang ngobrol-ngobrol nih Pak Edi. Tadi banyak juga nih cerita tentang bagaimana Bapak membangun daerah saat Bapak menjabat sebagai wali kota Palembang. Bahkan Bapak menjadi wali kota legendaris di sini. Satu. Kata masyarakat Kota Palembang seperti itu, Pak. Iya. Jadi mereka selalu menyebutkan Pak Edi Santana sebagai apa namanya wali kota legendaris yang memang sangat dikenal akrab oleh masyarakat Kota Palembang. Nah, sekarang ini agak berbanding terbalik nih dengan apa namanya tugas kerja Bapak sekarang ini. Sekarang beliau menjadi anggota DPR RI di Komisi 5 ya Pak ya? Di anggota DPR RI Komisi 5 dari fraksi Gerindra. Di fraksi Gerindra. Nah, sekarang menjadi anggota DPR RI. Kalau dulu sebagai
yang melaksanakan tugas. Ya. Sekarang sebagai yang mengawasi orang bekerja dalam tugas. Ya. Nah, ini gimana Pak pengalaman? Ini pengalaman baru lagi kan? Ya. Nah, ini gimana nih Pak? Waktu Bapak pertama masuk di tahun 2019 1 Oktober, saya tahu pelantikannya 1 Oktober itu. Lalu Bapak untuk menyesuaikan diri sebagai anggota legislator nih. Ya. Gimana nih Pak? Jadi kalau eksekutif itu ya mulai dari merencanakan sampai ke melaksanakan sampai mengoperasikan, memelihara. Jadi, karena saya dari PU kan tahu ya istilah Sitlakom, singkatan dari survei kita. Sebelum melaksanakan infrastruktur, survei, investigasi, desain, land acquisition, pembebasan lahan. Iya. Kemudian operation, O-nya, dan M-nya maintenance. Jadi Sitlakom itu istilah yang akrab. Maintain-nya. Jadi lengkap. Kita bisa mulai dari rencana, apa sih, ada anggaran, mulai dari rencana kita rencanakan. Kita buat detail engineering design, terus kita laksanakan. Kan? Terus kita awasi juga, pengawasan internal kan. Iya. Baru kita setelah selesai ya kita operasikan, ada pemeliharaan. Itu eksekutor. Saya kerja di eksekutif. Ya. Legislatif. Sekarang saya ya alhamdulillah ya, Iya, alhamdulillah. dari wali kota dulu sekarang 05 tahun lah saya jadi pengusaha. Iya. yang kurang berhasil. Nah, Kenapa disebut kurang berhasil Pak? Tapi tetap ya belum ada untungnya. Ya udah berhasil namanya. Iya. Buka kafe sampai di Bali. Iya. Buat usaha, Ya, memang mencoba peruntungan di Ya. luar kebiasaan ini Pak. Iya. Bapak sudah 10 tahun sebagai politikus, ya kan, yang bergerak di di tetap pemerintahan, ya kan. Bapak mencoba keluar zona nih Pak, dan akhirnya belum beruntung Pak. Ya. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Akhirnya udahlah, saya bukan dunia saya balik lagi. Iya. 2019 ada keinginan untuk Politik, sebagai ya. mencoba mencalonkan ke DPR itu kenapa Ya. Pak? Bukan mencoba, saya serius. Serius? Ini saya jadi Harus goal. Iya. Anggota DPR RI. Iya. Dan alhamdulillah kan, Mm-mm. 1 Oktober tadi diambil sumpah dan jabatan. Kami tidak pernah dilantik ya. Iya. Diambil sumpah jabatan. Oh, dia sumpah jabatan. Presiden itu juga tidak dilantik, diambil sumpah jabatan. Oh, jadi tahu nih teman-teman bahwa waktu kita itu bukan dilantik sebenarnya, tapi diambil Ya. sumpah jabatan sebagai abdi negara. Nggak ada yang dilantik. Kalau nanti kan saya wali kota melantik kepala dinas, gitu kan. Oh, seperti itu. Gubernur, bupati, wali kota dilantik. Iya. Ya. Tapi kalau anggota DPR RI dan presiden itu diambil sumpah jabatan. Diambil sumpah. Wih, ini agak-agak ngeri juga nih. Iya. Berat nih tugasnya Pak, karena sekarang sudah Bapak mencakup Kalau seluruh kita Indonesia. dilantik, kita bertanggung jawab dengan yang latih. Iya, Nah, ini siapa yang ada kan? iya, benar. Kita bertanggung jawab dengan rakyat. Benar. Disumpah jabatan. Iya. Nah itu. Jadi alhamdulillah kerja saya ditugaskan di Komisi 5 oleh Komisi- partai. Ini Membidangi partai apa ini. nih Pak? Hah? Membidangi apa Komisi 5? Komisi 5 membidangi infrastruktur ya. Wah, ini pas ini dengan seragam Iya. lama ini. Infrastruktur apa ya? Mitra kami itu PUPR, PUPR, kemudian namanya PUPR ya, Kementerian Kementerian PUPR, PUPR, Kementerian Perhubungan. Perhubungan, Ada kaitannya kan? Iya. Menyiapkan infrastruktur. dia ya termasuk infrastruktur dermaga, tapi lebih banyak seperti tol laut, Iya. macam istilah Pak Jokowi. Nah kemudian mitra kami Basarnas, Basarnas. ya Basarnas SAR kan, Iya, Sarah. itu organisasi besar. Kemudian BMKG, Wih, ini BMKG. termasuk karhutla pengawasan iklim cuaca, enggak? BMKG, BMKG, Badan Meteorologi dan Meteorologi Geofisika. Geofisika, ya BMKG Klimatologi dan Geofisika. Geofisika. Itu satu lagi Kementerian Desa, Kementerian Desa. ada 5 Kementerian yang bermitra kerja dengan Ya. Komisi 5. 3 kementerian, 2 badan setingkat menteri. Badan setingkat menteri. Nah, ini tentunya Bapak sekarang sudah bisa melihat dong bagaimana susahnya dapat misalnya sebagai pemerintah kota waktu itu kami pengen mengajukan pembangunan infrastruktur. Nah, Ya. sekarang Bapak sudah di pusat nih yang bisa ya saya pengen bangun ini, pengen itu, pengen ini lebih saya pikir lebih Ya. mudah lagi, Pak. Sumpah jabatan anggota DPR, salah satu klausal harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Harus Berat. memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi saya disumpah untuk memperjuangkan rakyat yang memilih saya, yang saya wakili. Iya. Khususnya di Dapil Sumsel 1. Sumsel 1.
Contoh ya, Tanjung Carat kan nggak jadi-jadi tuh. Iya. Berpuluh-puluh tahun. Iya. Nah, saya ada di situ kan, saya tiap rapat dengan menteri dan dirjen saya sebutkan Tanjung Carat harus segera dimulai. Akhirnya terakhir Dirjen Perhubungan Laut apa? Iya, alhamdulillah sih. November ini Pak, Iya. kita groundbreaking. November 2021 Iya. groundbreaking. Ada Pak Edi Jogetnya nanti. Kenapa? Ada juga Pak Edi di sana nanti. Pasti ya. Harus ikut dong. Karena Masa saya- dorong aja nggak bisa? Ya. Terakhir saya ngomong, walaupun Pak Dirjen ini bosan mendengar suara saya tetap akan memperjuangkan Tanjung Carat untuk rakyat Sumatera Selatan. Wow. Dia Kenapa pentingnya Tanjung Carat itu harus Bapak perjuangkan, Pak? Wah, Pak, Dirjen ini bilang, enggak Pak, saya enggak bosan. November kita mulai. Wah, saya cakep, saya bilang. Iya. Undang saya Pak, saya Siap. tunggu. Saya bilang, gitu. Iya gitu. Alhamdulillah. Ini kenapa tadi saya belum jawab Ah. Pak Edi? Tanjung Carat. Kenapa menjadi Tanjung Carat itu pelabuhan samudra aja. Kita ini keluar logistik kita, hasil-hasil bumi kita, hasil sumber daya alam kita dari mana? Dari bom baru, enggak memenuhi syarat lah. Sungai Musi ini sudah semakin dangkal, hanya bisa 8.000 DWT ya. 8.000 kapal yang berada 8.000 bobot mati. Gitu, kalau istilah ini. Jadi perlu kalau ada dulu- peralihan? kalau dulu bisa 15.000. Nah, kalau di Tanjung Carat bisa di atas 30.000. Jadi kapal-kapal besar bisa merapat. Bisa bersandar ke dalam Iya. itu. Jadi logistik keluar masuk itu dari sana nanti. Hasil bumi kita juga bisa dari sana. Gas, kemudian minyak dan Ya, sebagainya. ekspor impor pun lebih cepat ya, Pak ya? Iya, jadi Hmm, nanti perekonomian kan luar biasa terangkat Sumatera Selatan, terutama yang menikmati apa, Banyuasin dan Palembang. Palembang betul, lebih betul, nggak betul, mungkin betul. dia nginap di gudang-gudang jadi sana. Jalan Sutra itu, Pak. Iya, nggak mungkin nginap di industri sana. Betul. Tempat tidurnya di Palembang, makannya di Palembang itu. Iya. Rendepunya, pertemuannya Di di Palembang. Palembang. Nah, itu luar biasa nanti Dampak Palembang. perekonomian dari pembangunan sektor Tanjung Carat itu ya, Pak ya. Ya. Nah, dari sektor sendiri pengawasan Bapak terhadap pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan bagaimana Bapak memperjuangkannya? Ini dari Jakarta loh, Pak, APBN. Kita nggak Ya. berbicara soal provinsinya. Jadi saya selalu kan, semua lah, ya. Semua kita di Komisi 5 masing-masing memperjuangkan dapilnya. Ya, kita merasa ya harus kewajiban, Iya. disumpah. Ada juga undang-undangnya. Undang-undang MD 3 itu memang mengamanatkan itu harus menyiapkan anggaran itu untuk daerah ya. Iya. Melalui anggota DPR. Ya. Jalan-jalan pertanian itu masuk di ranah kita juga nggak, Pak? Jadi posturnya APBN yang di kementerian itu kuat sekali usulan DPR itu. Yang pertama direktif presiden, ya. Yang kedua usulan anggota DPR. Iya. Urutan kedua baru yang lain-lain. Baru. Iya, Mm-mm. baru dari internal kementerian. Kita di bawah sedikit presiden untuk Iya. urusan itu. Urusan Direktif presiden, kemudian Presiden usulan anggota DPR. dan Aspirasi. aspirasi DPR. Nah, susah nggak, Pak? Bapak waktu menyesuaikan menjadi anggota DPR RI waktu itu, Pak? Ini agak beda nih, Pak. Ya, tapi begini ya, karena ini balik asal lah kepercayaan itu. Agak mirip-mirip jadi kepala dinas, gitu kan, yang diurusin. Gitu Iya. ya. Oh, urusan jalan, urusan banjir, urusan bendungan, tapi anggarannya. Iya. Nah, apalagi pengawasannya nanti. Nah, ini yang saya sering agak keras urusan pengawasan. Iya. Contoh ya, untuk yang saat sekarang ini jalan Betung Sekayu itu anggarannya 45 miliar, ditawar 33, dimenangkan. Iya. Sekarang putus kontrak. Nah, itu gimana nih? 30%. Gimana tanggung jawab Bapak sebagai Yang menderita siapa? Iya. Rakyat. Jalannya semakin jelek dan belum diolah lagi, belum ditutup lagi, lubangnya tahun depan lagi gitu. Iya. Nah, itu kan rugi kita ini setahun. Bapak punya tanggung jawab dong? Nah, iya, pengawasan. Ini akan saya sampaikan kenapa sampai begitu. Iya. Saya kan tidak bisa masuk langsung teknis, tapi Betul-betul. pengawasan bisa. Ketika Bapak melakukan kunjungan itu Bapak Iya. melihat seperti apa kondisi Iya. dampak dari putusnya Iya. paket kerja ini. Nah, kenapa dia putus?
Kenapa? Udah saya sampaikan ke Menteri Keuangan karena terlalu rendah tawaran. Yang rendah dimenangkan, terendah itu salah. Salah. Buatlah aturan yang baik sehingga anggaran yang pagu anggaran itu dihitung jadi turunannya jadi HPS, harga perkiraan sendiri. Nah itu harus kalau ditawar jangan jauh dari situ dong. Sudah dihitung. Iya. Sudah dihitung semua, canggih perhitungan sekarang. Kenapa misalnya 100 miliar 60 miliar ditawar dikasih dides aja harusnya. Tidak perlu dikasihkan itu, dilepaskan ke Iya, mereka jangan dong. ke 60 dong. Iya. Yang di mana? Yang di 90 kan. Yang wajar. Iya. Sehingga Menguntungkan. efektivitas dari pembangunan itu masih bisa tetap berjalan ya, Pak ya. Ya, ini masih apa? Ada keraguan karena menabrak undang-undang sama peraturan presiden. Kepres. Kepres itu. Ya, Kepres yang mengatur urusan tender. Wih. Tapi saya bilang Pak Menteri harus berani buat peraturan menteri batas orang nawar itu di bawah itu list apa Nggak usah supaya pekerjaan kita baik, orang nggak lari nanti ditawar 60 dikasih dikasih lari lari ya, dapat duit muka. Iya, benar. Itu yang banyak terjadi Itu kita cegah Pak ya gitu Pak ya. juga. Oke. Ini lebih keren lagi nih Pak, saya pengen pesen nih Pak terakhir nih Pak kepada generasi muda Pak khususnya Pak. Bagaimana Bapak mengharapkan generasi muda ini dalam ikut-ikutan sertaannya dalam sama-sama membangun kemajuan bangsa ke depan? Ya, saya melihat anak muda sekarang perkembangan pendidikannya luar biasa. Nah, jadi mereka udah sekolah hebat, terutama sekarang di IT nih. Ya, ini kita main-main nih IT nih Pak. IT. Iya, Ya. Jadi digitalisasi Pak. saya dulu sudah menerapkan mengarah ke kota smart city. Smart itu. City. Kalau sekarang, aduh kita mau buat smart city. Dulu kan sudah, semuanya kita ini. Klik aja dari handphone bisa lihat Palembang di mana. Oh, lihat Caritas, simpang Caritas, itu IT. Iya. Ya. Terus WiFi ada di mana-mana itunya, di Kambang Iwa, di Merdeka, gratis. Iya. Itu pengarah smart city. Pakai smart card, mau itu apa transfusi kita itu mengarah Smart ke smart city. city. Juga ya banyak yang kita lakukan. Dulu sudah bagus sekali. Iya. Sayang, Sekarang ya. tinggal kita bagusin lagi lah Pak. Nggak bagusin lagi lah. Gitu. Nanti saya bantu apa dari pusat. Oke. Bantu semampu kami untuk mendorong lagi supaya lebih baik, lebih bagus lagi. Pesan nih Pak untuk anak muda Pak. Jadi kamu sekolah, belajar, itu tugasnya sekarang. Tapi setelah selesai, nah bangunlah kota ini gitu. Nah pesan saya ya, ke tenaga pendidik juga sering saya ketemu rektor, Pak jangan lupa kurikulum entrepreneur, Kewirausahaan. kewirausahaan. Kenapa? Kita ingin anak-anak itu jadi kaya semua nanti. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ya, jadi bukan siapa dulu saya mengarah ke situ. Jangan hanya keinginan jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi TNI, Tapi menjadilah pengusaha yang kaya raya nanti. iya, gitu. Luar biasa Ya. sekali. Kamu ingin punya mobil? Ya ingin. Wah jangan dong. Teman saya banyak private jet. Wah, Kamu nanti kalau kaya bisa beli private jet private sendiri. jet sendiri. Nanti dari Palembang akan muncul seperti itu. Kalau Amin. entrepreneur ini terus digalak. Oke. Ya. Luar biasa sekali sahabat catatan jurnalis, hari ini ngobrol sama Pak Edi Santana di tengah-tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI dan juga di tengah-tengah sekarang ini beliau lagi reses di kota Palembang. Alhamdulillah saya Bukan berkesempatan. reses ya. Ya. Ya dalam rangka kunker. Oh iya, dalam Kunjungan rangka kerja. kunjungan kerja beliau di kota Ya. Palembang. Jadi ada kesempatan ngobrol dengan beliau di rumah beliau. Ya, udah lama sih ada janjian, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan semoga apa yang disampaikan Pak Edi Santana Putra sebagai wali kota DPR dan sekarang juga menjabat sebagai wakil rakyat di DPR RI bisa menginspirasi kita semua agar kita bisa menjadi lebih maju lagi dan tetap bermanfaat bagi orang banyak dan bangsa dan negara. Ya, Begitu Pak Edi. begitu. Oke. Terima kasih, Jak. Ya, Siap. Salam semuanya. Semuanya harus jaga kesehatan, protokol kesehatan. Luar biasa presiden kita sekarang udah turun jauh ya. Iya. Gara-gara menerapkan PPKM. Mudah-mudahan sebulan lagi habis Amin. pandemi. Oke, saya Riza Palepi dan Pak
Insinyur Edi Santana Putra. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum Pak Eja, warahmatullahi boleh bertanya sedikit? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Siapa nih ngobrol-ngobrol dulu nih? Kalau kemarin ada yang nanya soal gaji di sini, kita nggak nanya itu, Pak. Iya, itu Boleh, Pak.